suku bangsa, ternyata lagu-lagu itu diterjemahkan menurut bahasa masing-masing, ya, itu lebih paham, lebih dimengerti. Demikian pula sebetulnya ajaran Buddha pun, Buddha itu pernah berpesan bahwa ajaranku bisa disampaikan menurut bahasamu masing-masing, ya. Dari awal. Nah, ya, menurut bahasamu masing-masing. Jadi semakin banyak bahasa yang dimengerti, semakin besar manfaatnya ajaran Sang Buddha itu. Jadi tidak ada bahasa yang saklek, ya, harus menggunakan bahasa-bahasa tertentu, tidak demikian. Pernah di zaman Buddha pun pernah ada seorang biku yang mengusulkan agar ajaran Sang Buddha disampaikan itu menggunakan satu atau dua bahasa. Sang Buddha malah justru tidak setuju karena nilai dharma itu tidak maksimal. Jadi Bapak Ibu sekalian, tadi juga sudah, ya, sering saya mulai, di samping Bapak Ibu saya ajak sembahyang menggunakan bahasa Pali bagian awal, ya, kemudian bagian yang belakang langsung bahasa Indonesia, langsung bisa dimengerti. Agama lain pun juga bisa langsung dimengerti, ya. Kemarin sore itu saya kedatangan tamu dari Tulungagung, seorang wanita wisudi. Saya kalau wisudi itu langsung bahasa Indonesia, ya, langsung dimengerti orang banyak dalam jangka waktu berjam-jam saja. Ini kemarin sore sampai sekarang itu ada 34.000, ya, yang TikTok itu yang nonton, karena tahu juga banyak yang tanya-tanya juga apabila menggunakan bahasa Pali, ya, pasti tidak dimengerti. Ternyata peminatnya besar sekali menggunakan bahasa yang dimengerti itu. Maka di agama-agama sekitar kita pun yang menggunakan bahasa langsung bahasa Indonesia itu perkembangan agamanya jauh lebih pesat. Jadi kita pun juga jangan sampai ketinggalan metode-metode mereka pun. Apabila kita perlu, ya, kita adopsi. Toh kita juga berharap ajaran Sang Buddha itu lestari sampai kapanpun, ya, bukan cuma satu generasi, dua generasi, ya. Saya kalau pelayanan di Adijasa, yang meninggal itu Buddha, tapi yang saudara-saudaranya atau keluarganya itu kebanyakan non Buddha. Masih mending mereka tuh mau pegang buku. Nah, kalau pegang buku bacanya tidak diketahui, ya ditaruh gitu saja. Sangat sayang sekali ajaran-ajaran Buddha sudah ditaruh di buku tapi tidak diketahui oleh mereka, ya. Jadi sayang sekali. Jadi Bapak Ibu pun juga demikian, berdoa secara agama Buddha, melantunkan parita tidak selamanya harus menggunakan bahasa Pali. Ada seorang ibu yang kebingungan mau nengok ke rumah sakit, datang ke wihara dulu, nanti yang dibaca apa Bante? Di rumah sakit itu saya tidak tahu, gitu. Nah, kalau saya tunjukkan yang panjang-panjang mungkin malah tidak berdoa. Pakai bahasa Indonesia saja, Bu. Semoga engkau selalu sehat, ya, cepat pulang, gitu. Semoga semua makhluk berbahagia. Diketahui juga. Kapan hari saya juga pernah mengunjungi ke rumah sakit, saya sembahyang. Kemudian di sebelahnya itu mungkin bukan non-Buddhis, bukunya diminta, saya tak minta bukunya, gitu loh. Nah, karena tahu mengerti, ternyata esensi agama-agama juga hampir sama, mengajarkan tentang keselamatan, kedamaian, ya. Bapak Ibu saudara sekalian, sekalipun sudah agak terlambat, saya biku yang bertugas di wihara ini dan di Jawa Timur mengucapkan selamat, ya, merayakan tahun baru Imlek 2576, sekalipun juga ada tahun yang lebih tua sebetulnya, dan ada yang tahun lebih muda saat ini itu dihitung 2025. Jadi ada beberapa dicantumkan tahun Masehinya, ya, hitungan-hitungan. Jadi Imlek itu sebenarnya sudah ada lebih dari 2000 tahun yang lalu, bahkan 4000, ya, bahkan sampai panjang lagi, yaitu peringatan musim semi. Yang saya amati di saat wihara-wihara maupun kelenteng mengadakan perayaan menyambut datangnya tahun baru, yang datang itu lebih antusias, lebih rame. Ternyata siar agama menggunakan momen tradisi
itu sangat mudah, sangat berhasil dan sangat mengena daripada kita acara-acara yang langsung agama Buddha. Kalau ada embel-embel sembahyang tradisi yang sudah mendarah daging, ya itu lebih antusias sekali. Ya, kemarin di sini di saat momen-momen tradisi itu, di samping kita pelestarian tradisi, juga ada sosial, ya ada aksi sosial, ya kepekaan sosial dibangun. Kapan hari yang waktu saya kesini itu ada pembagian pas bingkisan, ya bingkisan. Ternyata yang datang itu tidak selamanya itu umat Buddha, tidak selamanya itu tuh umat kelenteng, ya bahkan justru dari agama lain. Terbukti kemarin waktu saya mau ngomong di bawah itu di kantor itu, loh kamu kok enggak naik, saya ngantar mama saya. Dia bilang mama saya sebetulnya itu Nasrani gitu loh, tapi mungkin diundang di sini untuk menerima itu. Kemudian kapan hari saya di Putat itu juga pas hari hanya, ya ada kebaktian pagi itu pas hari hanya Imleknya. Yang datang itu 90% itu tidak pernah datang. Orang-orang yang lama itu justru malah tidak kelihatan. Orang-orang baru semua di situ itu. Momen tradisi. Nah, maka sayang sekali di saat kita membaca pertobatan, membaca kitab-kitab suci agama Buddha kok tidak dimengerti dia. Itu kan momen itu kan sebetulnya kan sayang sekali kalau sampai tidak dimengerti. Ya di sana kapan hari itu di saat tahun baru itu suruh baca pertobatan pakai bahasa Mandarin, ya itu. Kan sebetulnya momen luar biasa di saat kumpul-kumpul orang jarang tidak pernah datang itu. Tapi karena tidak dimengerti yang dibaca, yang dibacakan, yang doa itu doa pertobatan, habis kebaktian sebelahnya itu ada ke kantin kejujuran, ya jadi minuman di situ iso habis, itu tidak terbayar, ya jadi di dalam pertobatan habis kebaktian terus ngambil minuman kejujuran. Ya salah yang nulis, ada kantin kejujuran, saya tidak punya uang, saya haus kok, ya ya harganya di situ 5.000, saya punya 3.000, akan jujur saya punyanya 3.000. Terus saya paginya itu nemui yang ngatur itu kantin kejujuran, gimana gitu, ya salahmu toh itu. Nggak bayar pun juga harus terima, dapat uang berapapun harus terima, ya, itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya momen tradisi ternyata sangat berhasil, sangat cocok untuk siar agama. Kemarin saya di Jember, ya di Jember pas sembahyang ini itu tidak seberapa, tapi waktu siram-siram, ya nyiram air kembang, pakai air kembang itu banyak sekali. Orang-orang yang non Buddhis pun, non kelenteng pun pada datang karena meyakini dengan disiram itu bisa olah-olah itu kesialannya hilang. Momen itu kesempatan bagi kita. Maka di saat sembahyang pun saya tidak mau 100% bahasa Mandarin, 100% bahasa Pali. Saya perbanyak bahasa Indonesia biar bisa dimengerti, ya. Maka demikian pula Bapak Ibu sekalian, ajaklah anak-anak dan juga evaluasi bagi pengurus-pengurus dalam menyajikan doa-doa, sebaiknya juga ada bahasa yang dimengerti, langsung bisa menjiwai. Nah, bahkan di tempat lain itu ada juga yang sampai nangis-nangis membaca doa itu sampai, karena menjiwai gitu. Nah, kalau tidak dimengerti masa mau nangis-nangis, ya itu. Kalau saya pas di pelayanan di orang kematian, saya juga ada tak suruh baca bahasa Inggris sampai keluarganya nangis-nangis. Ya, kalau keluarganya sampai menangis-nangis, salah senang, doa saya berhasil gitu. Padahal di tempat orang susah ada yang berhasil, ya. Itu momen-momen itu. Kemudian juga ada beberapa juga di saat momen Po'on ini sebetulnya bukan acara agama Buddha, ya. Kita pun memakai momen, ya Imlek itu untuk kumpul-kumpul, ya di wihara ini. Ternyata yang ikut ini pun ini bukan saja berasal dari Surabaya, dari beberapa tempat juga, karena meyakini Po'on itu membuang sial, ya.
Orang yang tidak pernah ikut acara-acara yang lain tahu-tahu WA, ya. Sampai ada yang satu keluarga 18 itu saya hitung itu. Karena meyakini biar keluarganya itu selamat bebas dari kesialan untuk tahun ini. Namun Bapak Ibu sekalian, perlu juga saya maknai apa pohon-pohon ini, itu pun juga ada manfaat positifnya bagi kita, bagi yang mengerti. Diriwayatkan di dalam cerita agama Buddha, ada seorang biku yang bernama Mahakasapa. Mahakasapa ini berlatihnya sering ke hutan-hutan meditasi. Terus pada suatu saat dia kepingin mendapatkan jubah bekas dari Sang Buddha, bekas yang dipakai oleh Sang Buddha. Setelah mendapatkan jubah bekas dari Sang Buddha, ada ikatan emosional, merasa lebih dekat lagi dengan Sang Buddha. Sejak memakai jubah bekas dari Sang Buddha itu, meditasinya semakin tekun. Saya harus berhasil, saya malu kalau tidak mencapai kesucian. Saya sudah pakai pakaian bekas dari Sang Buddha, pernah dipakai oleh Sang Buddha. Secara emosional menggugah semangatnya untuk berlatih untuk hidup lebih baik lagi. Demikian pula Bapak Ibu, saya berharap ini sudah dibacakan, doa-doa sudah diperciki, Bapak Ibu pun yang akan membawa ini, ya, yang ikut acara ini juga mempunyai ikatan emosional, ya, dengan agama Buddha, dengan Sang Buddha. Bukan sekedar dipakai seperti pakaian biasa, diminum seperti minuman biasa, namun ada ikatan emosional dengan wihara ini, yaitu diminum atau dipakai. Ada yang lagi yang lengkap itu kasih sarana-sarana kebersihan. Itu sebuah pesan moral. Kamu kalau mau selamat harus menjaga mulutmu, membersihkan mulutmu dari omongan-omongan kotor-kotor, ya, omong-omongan jijik. Karena ada yang pakai sarana alat-alat kebersihan. Contohnya kebersihan mulut pakai apa? Sikat gigi. Untuk muka apa? Anduk. Kemudian ada lagi membuang pakaian yang lama, mengganti yang baru. Perbuatan-perbuatan yang lama tahun lalu, kejahatan, keburukan, karma-karma buruk yang lalu dilenyapkan, dihilangkan, diganti yang baru. Itu maknanya. Kalau tanpa diberi makna, tanpa mengerti maknanya, saya kira juga pakaian-pakaian baru seperti di toko-toko gitu saja. Jadi harus ada ikatan emosional untuk membangun, ya, spiritualitas Bapak Ibu semakin tinggi, semakin meningkat. Dan juga kita telah tadi membaca doa-doa itu di kalangan umat Buddha. Jangan biasakan berdoa untuk kepentingan sendiri, namanya ego. Maka kita sudah diajarkan semoga semua makhluk berbahagia. Jangan dikit-dikit aku, saya, itu memupuk keakuan. Padahal di dalam agama Buddha, kita mengerti teori agama Buddha, tujuannya itu melenyapkan keakuan. Itu baru akan memulai kesucian tingkat pertama, sotapanna. Tidak mengakui dalam diri kita itu ada aku, ada diriku yang sesungguhnya. Selama kita ada aku di dalam orang ego, sembahyang pun kelihatan kusuk, ya, di depan altar, ya, kusuk, semoga saya, memupuk keakuan. Cobalah Bapak Ibu berdoa untuk semua. Artinya kita melatih Buddha Dharma, ingin melenyapkan keakuan yang selalu kita pegang ini, ya. Bapak Ibu saudara sekalian yang saya hormati, sesuai dengan urutan tahun ini, yaitu 2576, ya, dalam perhitungan Imlek, ya, tuh. Nah, ini tadi sudah nih. Ya. Kenapa disebut penanggalan Imlek? Karena penanggalan itu dihitung dari peredaran bulan. Sebab ada juga tanggal-tanggal kalender yang dihitung dari peredaran matahari. Contohnya tahun Masehi itu dari peredaran matahari. Yang bulan apa saja selain Imlek? Ada tahun Jawa atau tahun Hindu, ya.
Saka itu peredaran bulan ya. Jadi ada beberapa di Cina sana, di Tiongkok sana, pergantian malam tahun baru ini momen untuk kumpul-kumpul keluarga, biasanya makan bersama. Maka kalau wihara mengadakan acara itu menghindari yang kumpul-kumpul keluarga ini, 1 tahun ya jarang kumpul, terus kesempatan untuk makan bersama. Biasanya sekarang makan bersamanya itu tidak selamanya di rumah, di restoran-restoran, maka harus pesen jauh-jauh hari. Kalau tidak pesen biasanya tidak dapat tempat ya, itu karena momen untuk kumpul-kumpul bersilaturahmi antar keluarga ya itu. Nah, ini di Cina sana, di Tiongkok sana ada pergantian musim, ada 4 musim kira-kira di sana itu. Ternyata pergantian musim ini bisa dipakai sebagai pelajaran kita sebagai manusia mengalami fase-fase kehidupan, tahapan-tahapan kehidupan. Ini diibaratkan dengan musim-musim yang berlaku di Tiongkok sana ya. Musim apa saja yang dipakai untuk fase-fase kehidupan yang akan dilalui oleh manusia? Yang pertama ya, musim semi, diibaratkan manusia baru lahir, semi baru ya, bersemi, baru lahir, tumbuh-tumbuhan bertunas baru lahir. Kalau pelajaran di agama Buddha, kita untuk memutus mata rantai kelahiran ya. Jangan suka malah kelahiran itu ya. Di agama Buddha memutus mata rantai kelahiran. Kenapa manusia dilahirkan? Menurut ajaran Buddha, karena kita masih memiliki keinginan buruk, masih mempunyai karma ini. Bagi tujuan dari agama Buddha, dikasih dhamma setiap saat itu Bapak Ibu diajari bagaimana memotong nafsu keinginan rendah dan kebodohan, karena kita masih bodoh, kita dalam mata rantai kelahiran. Bagaimana caranya agar kita tidak lahir kembali? Dengan menjalankan jalan tengah yang beruas 8. Singkatnya bisa disingkat jadi 3, menjalankan sila, meditasi hingga memperoleh itu kebijaksanaan. Bagaimana Bante kalau meditasinya itu bayar? Ya tidak masalah ya, sebab ada juga kemarin itu ada yang cerita, Bante sekarang sedang latihan di Bali mau meditasi ya, suami istri sebetulnya bukan Buddhis, tapi mungkin di saat meditasi itu dibumboni dengan kesehatan juga ya. Jadi yang istrinya itu bukan Buddhis, yang suaminya Buddhis, karena dibumboni kesehatan sehingga tertarik untuk belajar ya, dibayar juga jutaan juga ternyata itu bayarnya itu. Setelah latihan meditasi ternyata istrinya yang tadinya sering sakit-sakitan kepala ya, itu yang non Buddhis itu sembuh dilatih dengan meditasi itu ya. Jadi suaminya itu pada mulanya ya itu tidak pernah memaksa istrinya untuk mengikuti agama suaminya, tapi ternyata mulai proses waktu, ternyata ada saja jalan yang untuk diarahkan untuk menjadi seorang Buddhis itu ya. Jadi hasil meditasi yang sudah cerita kemarin itu, orang yang sering sakit-sakitan ya itu bisa menenangkan diri dan bisa menyembuhkan dari sakit kepalanya ya. Bapak Ibu saudara sekalian bisa dilatih juga ya. Nah, tentunya tidak semua sakit kepala. Kalau sakit kepala karena kehujanan ya mungkin ya susah ya. Misalnya sakit kepala kan tidak punya uang, bisa disembuhkan itu, ditenangkan. Kemudian saya pesan ya, sekalipun kamu sudah belajar meditasi, kamu jangan lupa bekerja, karena kamu masih muda, masih akan mempunyai anak juga ya. Hidup di dunia itu ada 2 ya. Yang pertama di saat ibadah seolah-olah besok akan mati ya, biar timbul kekusukan untuk ibadah.
Di saat bekerja kamu seolah-olah ingin hidup selamanya. Jangan sampai di saat bekerja itu terlalu ingat besok mau mati, nggak bisa kerja lagi. Untuk apa? Untuk mendapatkan ini itu mau besok aku mau mati kok tak tinggal. Ya, itu. Jadi harus bisa menempatkan diri. Silakan Bapak Ibu sebagai umat Buddha berlatih meditasi di sini rutin ya. Ya. Selasa. Pasti yang ikut itu lebih sedikit daripada orang kebaktian sini. Kenapa? Ya, ada yang cerita juga kalau meditasi itu yang ikut malah dari pihak lain. Yang Buddhis itu mungkin merasa bisa atau sudah bosan meditasi, ya. Yang baru-baru kan belum, ya itu. Istilah meditasi itu kadang-kadang kita tuh mempersulit diri pengertiannya. Meditasi itu melakukan segala sesuatu dengan penuh konsentrasi. Di saat bekerja, di saat berkarya itu juga fokus kan meditasi juga. Nggak harus duduk diem terus menunggu semutan datang. Itu ya. Banyak sekali latihan yang Buddhis yang masih sangat relevan sekali untuk mengatasi problema kehidupan saat ini, ya. Ya, ada malam pertama, malam pertama, ya. Malam Imlek ini dijadikan momen untuk kumpul-kumpul, ya. Kemudian setelah manusia lahir, manusia akan menjadi dewasa. Ya, dewasa. Apa dewasa itu? Ya, ke jenjang perkawinan. Ya, ini juga harus dipersiapkan. Ya, ada juga di saat momen-momen masa muda itu ada mengenal cinta. Cinta itu ada bermacam-macam. Ada cinta monyet. Ya, itu momen-momen itu. Ya, fase dewasa. Kita berpikir dewasa. Kemudian momen usia lanjut, ya, orang akan mengalami usia lanjut, ya, dikatakan seperti musim merontok, ya, seperti saya itu juga gitu, sekalipun gundul sudah menggunduli dirinya sendiri bagian atas, nggak perlu dicukur, karena udah musim merontok juga, ya, ya demikian pula Bapak Ibu sekalian, tidak selamanya rambut. Ada manusia itu punya kelemahan-kelemahan masing-masing. Ada yang rambutnya masih hitam, tapi giginya rontok dulu. Ya, yang saya pakai itu ya sudah lengkap sebetulnya ya. Musim merontok ini rambut saya sudah putih, gigi saya sudah palsu, ya gitu. Matanya juga kalau tidak pakai kacamata juga tidak bisa, kan gitu. Sudah musim merontok, ya, ya itu. Kemudian yang terakhir, musim dingin, manusia menghadapi kematian. Fase-fase kehidupan itu ada yang melalui, tapi ada yang tidak melalui karena belum sampai usia dewasa sudah mati duluan. Sebelum tua ya rontok sudah mati duluan. Jadi berbahagialah Bapak Ibu sekalian karena karma-karma baik Bapak Ibu bisa melalui fase-fase kehidupan ini. Namun demikian juga harus betul-betul bisa memanfaatkan fase-fase seperti ini. Misalnya masa muda, ya perbanyaklah untuk belajar, untuk menyimpan pengetahuan-pengetahuan agar nanti tidak menyesal. Saya pikir dulu ya usia tua itu 60-70 tahun. Saya pikir usia tua seperti itu. Ternyata saya baru 53 tahun saja itu sudah merasa tua. Ya. Kepengen saya membaca sebanyak-banyak tapi enggak, keinginan ada tapi kemampuan enggak ada. Akibatnya di YouTube itu suaranya tak simpen memori, terus kemudian saya bikin itu di sound kecil itu saya bawa ke sana kemari. Karena input itu pengetahuan itu saya boleh dari mendengar, bukan membaca. Kalau membaca sudah terbatas sekali. Ya. Demikian pula Bapak Ibu sudah sekalian, ya. Mungkin Bapak Ibu hadir di pertemuan atau harus baca, lupa tidak bawa kacamata, sudah tidak bisa apa-apa. Ya, itu akan dilalui. Ya, itu. Ya, ada fase kematian. Di kalangan umat Buddha, di dalam buku kebaktian itu ada perenungan tentang kematian.
saya belum mengatasi usia sakit, saya belum mengatasi usia tua dan mengatasi kematian. Sesuatu yang direnungkan, sesuatu yang dipersiapkan secara mental, secara dini, itu berbeda dengan mendadak mendapatkan sesuatu itu. Pasti akan menderita sekali. Misalnya, sekalipun semua orang itu kalau ditinggal kematian anggota keluarga sedih, ya, tapi bisa dipersiapkan, terutama untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Ya, di saat ada keluarganya meninggal, kita tidak nangis. Tidak nangis bukan berarti yang meninggal tidak kita sukai atau musuh kita, tidak selamanya kita seperti itu. Tapi kita menerima apa yang terjadi terhadap saudara kita itu. Karena setiap saat kita merenungkan, suatu saat nanti saya akan sakit, akan tua, akan mati. Sang Buddha pun dalam beberapa kesempatan itu menganjurkan umatnya seperti itu. Direnungkan, suatu saat nanti kita akan sakit, akan mati, akan tua. Siapa di sini yang menerima usia tua? Yang rambutnya putih, tidak disemir, ada? Ada ya? Tidak disemir. Yang giginya ompong, tidak beli gigi palsu, ada? Tidak terima toh? Ya, tidak terima. Susah untuk menerima ternyata. Tapi kalau dipersiapkan, contohnya kematian, sekalipun orang tua kita sendiri, anak kita sendiri yang mati duluan, kita pun terbiasa menerima kematian itu sebagai fakta fenomena alami dan kudrati. Apakah kalau ditangisi itu akan hidup lagi? Tidak juga, malah kita justru yang menderita. Itulah fungsi dari perenungan-perenungan. Di perenungan agama Buddha, Sang Buddha mengajarkan ada 40 objek. Dari 40 objek itu ada 10 objek yang berkaitan dengan kematian. Artinya kan banyak itu. Sangat penting. Ada suku bangsa yang paling bahagia, Butan. Itu unik. Di sana menjadi bangsa yang paling bahagia masyarakatnya. Karena apa? Setiap saat masyarakatnya merenungkan tentang datangnya kematian. Loh, orang datangnya kematian kan orang yang murung. Ternyata tidak selamanya. Dia akan menggunakan momen-momen kesehariannya untuk mengumpulkan bekal-bekal kematian. Malah justru hidupnya lebih semangat. Daripada berpandangan hidup itu cuma sekali, kesempatan sekarang untuk foya-foya. Ya, itu. Dulu waktu saya jarang-jarang pelayanan kematian atau lihat kematian, ya, itu bisa juga merenungkan tentang kematian. Waktu saya tugas di Kalimantan, depan wihara sering dilewati jenazah yang mau dikubur ke kuburan. Awal-awal ya pasti akan terjadi juga saya akan kematian seperti itu. Tapi karena setiap hari ya itu sudah biasa terusan. Demikian pula di saat awal-awal melayani orang mati ya. Pernah itu saya jam 12 malam ya diketok di putih untuk melayani anak yang baru saja meninggal itu di rumah sakit, dibawa keluarganya masih diikat-ikat. Saya suruh mau sembahyang itu suruh melepasi ikatannya itu. Pada mulanya waktu itu masih Saman era baru ya saya takut-takut juga kan. Ya itu takut. Sampai wihara tidak bisa tidur sampai pagi ya, membayangkan orang yang mati itu. Padahal yang berbahaya, yang menakutkan sebetulnya itu kalau masuk logika itu kan orang hidup, bukan orang mati. Nah, kalau orang hidup kan bisa ngapa-ngapain, orang mati mau apa lagi? Ternyata pikiran itu yang menyebabkan kita itu gelisah, takut ya itu ya menghadapi kematian. Silakan Bapak Ibu dalam menghadapi kematian itu melakukan perenungan-perenungan ya itu. Ya. Sesuai dengan perhitungan tahun ini ya, perhitungan Shio termasuk Shio ular ya, Shio ular. Ada yang mengatakan di kalangan masyarakat Chinese itu ada istilah Shio besar sama Shio kecil. Mungkin kalau yang masuk besar itu Shio sapi
naga gitu, atau gimana itu kok katanya yang poun itu lebih banyak kalau so-nya itu besar, kalau kecil itu ya sedikit gitu loh. Ada juga keyakinan seperti itu. Jadi orang lahir dari dulu mau punya anak itu katanya di kalangan masyarakat itu ada yang juga menghitung, nanti saya punya anak lahir di sio ini, sio ini, sio ini gitu loh. Itu ya. Ada sebuah prediksi-prediksi yang ditulis ya, itu sio ular. Ya. Sio ular ini dalam hitungan sio urutannya yang ke-6 dari 12 sio yang ada. Kok bisa macet? Ya ini ya, termasuk elemen kayu melambangkan ya sio ular untuk tahun ini melambangkan pertumbuhan, pembaruan dan kreativitas. Ada kemungkinan istilah pertumbuhan itu dalam bidang ekonomi, dalam usaha, namun juga perlu dimaknai secara spiritual, pertumbuhan rohani. Ya, tidak selamanya pertumbuhan itu terus finansial, tidak selamanya seperti itu. Jadi pertumbuhan rohaninya seperti ini. Jadi Bapak Ibu saat ini menghadapi atau masuk dalam tahun baru, hendaknya juga bertumbuh dalam rohani. Jangan semata-mata finansial, harapannya finansial, ya. Jadi seseorang itu kan lahir dan batin harus seimbang. Kalau berpikir cuma lahirnya saja, ya mungkin bisa kalau di saat lahirnya saja ya, pas tokonya sedang rame, itu wihara sepi atau rame? Pas tokonya sedang rame-rame, banyak pembeli, hari Minggunya di kebaktian rame atau sepi? Sepi. Berarti pertumbuhan spiritualnya, lahirnya ya itu bertumbuh, tapi kebutuhan spiritualnya itu berkurang. Harus imbang juga, ada pertumbuhan rohani. Terus lain lagi di samping keaktifan dari Bapak Ibu, pertumbuhan rohani. Tujuan agama Buddha mengikis keserakahan, kebencian dan kebodohan. Semakin tahun banyak yang kita lalui, idealnya keserakahannya semakin berkurang, kebenciannya semakin berkurang, kebodohannya juga semakin berkurang. Bukan semakin rame tokonya, keserakahannya itu semakin bertambah. Ya, itu. Ini pertumbuhan. Ini kok bisa macet. Nah, ini. Nah, ini ular. Ular ini melambangkan kecerdikan, kebijaksanaan dan kemampuan beradaptasi. Di kalangan umat Buddha sesuai dengan kitab suci itu ada cerita tentang ular ini, yaitu kita jangan menyepelekan ular berbisa walaupun kecil. Ya, sesuatu yang kecil, Sang Buddha ingin menyampaikan suatu pesan moral. Sesuatu yang kecil itu pun bisa berprestasi. Karena ada 4 itu Sang Buddha, itu hal-hal kecil jangan disepelekan. Yang pertama, api yang kecil jangan disepelekan, bisa menjadi kobaran api yang membakar. Coba di Amerika, dimulai dari hal kecil, bisa membakar kota. Itu hal kecil. Kemudian raja kecil, raja yang masih muda, jangan sepelekan, bisa membuat kebijakan, bisa juga menghukum seseorang kalau mempunyai posisi. Kemudian yang ketiga, ular berbisa pun sekalipun kecil, dia pun juga bisa mematikan. Kemudian yang keempat, pertapa kecil, pertapa muda juga bisa berprestasi. Contohnya Pangeran Siddhartha. Mungkin di antara pertapa-pertapa yang lain pada waktu itu umurnya pertapa Siddhartha itu masih muda. Banyak orang menyepelekan sudah mencapai pencerahan sempurna, tapi
beliau mampu berprestasi, mengubah dunia. Hal-hal kecil. Jadi pengurus-pengurus baru itu juga jangan minder, jangan apa. Semua bisa berprestasi, berkarya untuk kebaikan banyak orang. Tepuk tangan yang menyiapkan ini WBI. Mungkin sudah 2 kali ya Pak Un jadi ini ya. 2 kali ini ya. Tolong nanti yang ikut Pak Un di luar-luar kota itu dicatat jadi langganan tiap tahun. Perpaduan seular dan elemen kayu dalam Imlek diprediksi menghasilkan energi unik yang mendorong refleksi, perencanaan, dan inisiasi langkah baru. Jadi di tahun ini silakan Bapak Ibu membuat planning langkah-langkah baru ya, mengevaluasi yang lalu ya, agar tumbuh, ada pertumbuhan ya, ada kemajuan di tahun ini ya. Ini salah satu prediksi. Memang perlu saya ingatkan juga, tidak selamanya suhu-suhu itu punya pendapat yang sama. Pasti ada pendapat yang berbeda-beda karena dia memandangnya dari sudut pandang yang berbeda juga. Ya, itu. Kemarin di salah satu kelenteng saya ketemu suhu ya. Jadi saya sudah mau visudi di Surabaya ini 2 paranormal ya. Yang satu laki, yang satu wanita. Waktu mau wisudi, loh kenapa Anda kok mau jadi umat Buddha? Gitu. Karena di agama Buddha itu ngurus surat-surat lebih mudah katanya. Kalau di tempat lain kok susah gitu saya terus beragama Buddha ya tak wisudi juga, tak YouTube juga gitu, tak YouTube, tak TikTok juga. Kemarin ada salah satu tempat itu di situ ada suhunya masih muda gitu. Tapi pengaruhnya sudah luar biasa. Ketua tempat itu cerita, Bante, tahun kemarin tidak ada lilin-lilin seperti ini. Tapi karena pengaruh suhu ini yang jadi pengurus di situ luar biasa. Jadi relasi-relasi dia itu suruh pasang lilin, jutaan itu lilin-lilin gitu. Yang ikut juga banyak. Bahkan ada juga umat di sini Surabaya ikut di tempat suhu itu juga. Ya. Terus saya bilang, saya kalau punya ada umat pada masalah tolong ya dibantu kan gitu. Itu. Karena ada juga ada beberapa yang saya alami ya selama saya tugas ada saja itu WA, SMS itu bahkan saya ada juga beberapa hari yang lalu itu ada seorang wanita nangis-nangis gitu loh. Nah, kalau masalah yang bukan agama saya kan tidak bisa ngatasi. Ada guna-guna, ada santet, tak serahkan mereka gitu. Gitu. Itu. Jadi kita kerjasama juga ya. Nah ini ada beberapa ya, ada beberapa peluang-peluang Bapak Ibu ya, contohnya ini bisnis juga, bisnis tanaman-tanaman. Kalau juga dulu yang sampai jutaan itu apa harganya? Ya, janda bolong. ya. Namun demikian Bapak Ibu boleh bisnis tanaman-tanaman, tapi jangan sekali-kali itu ganja. Memang menguntungkan. Pertanian itu kalau dihitung memet itu rugi. Dihitung betul-betul, bahkan tenaganya sendiri kadang-kadang tidak dihitung itu. Yang menguntungkan memang barang-barang terlarang itu, tapi kan tidak boleh. Sudah berjanji dalam sila kelima tidak makan dan minum yang bisa melemahkan kesadaran dan menimbulkan ketagihan. Ya, kalau tembakau gimana Bante? Kan menimbulkan ketagihan, tapi kan tidak dimakan, tidak diminum kalau tembakau itu. Itu ya. Ya, ini tadi saya harus nganut ya. Secara khusus meninjau kembali prioritas hidup, mengevaluasi tujuan jangka panjang, melepaskan hal-hal yang tidak relevan. Jadi masa pertumbuhan di tahun ini ini ya.
Sementara di sisi ekonomi, tahun ular diprediksi membawa peluang besar sektor kreatif dan inovatif dan teknologi. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu dalam menghadapi tahun ini, ya seperti Pak Jono itu ya, mungkin di tahun ini juga semakin berkembang, alat-alatnya, produksinya itu semakin berkembang. Bapak Ibu yang usaha apapun juga semakin berkembang, kan kreatif. Nah ini contohnya barang-barang bekas, barang-barang yang tidak dimanfaatkan bisa dengan kreativitas bisa dijual, mempunyai nilai ekonomi yang tinggi itu. Nah, ini ada beberapa ya itu. Nanti dipinjam saja kan boleh, difoto. Nah, di kalangan masyarakat Cina di Imlek ini ada beberapa aksesoris atau ornamen-ornamen berdasarkan kepercayaan atau tradisi yang turun-menurun dari nenek moyang dan dimanai beberapa simbol-simbol ya. Misalnya Imlek ini dominan dengan warna merah sebagai simbol kebahagiaan, semangat ya. Kemudian juga yang lebih penting sebagai simbol menolak bahaya, mara bahaya. Ternyata penggunaan warna merah sebagai simbol menolak bahaya dan malapetaka bukan saja masyarakat Tiongkok, di Yahudi itu juga ada rumah-rumah yang ingin selamat diolesi dengan darah domba. Darah domba kan merah. Nah, ada itu ditulis dalam kitab suci, ada simbol untuk menolak bahaya, biar kalau ada bahaya itu bisa lewat. Khusus di orang Jawa, warna merah juga bisa, tapi bukan simbol menolak mara bahaya dan malapetaka, menolak hujan. Warna merah itu pakai lombok merah, cabai merah ditusuk dengan sapu lidi, ditaruh di halaman. Itu kalau mau jemur padi, jemur yang lain untuk menolak hujan, itu pakai cabai merah itu akan berhasil kalau musim kemarau ya. Kalau musim hujan masa gara-gara cabai merah terus hujan tidak jadi. Nah, menolak hujan itu biasanya kalau ada acara-acara itu ada macam-macam. Nanti ada yang cerita seorang biku, saya di depan rumah saya itu pantai, mengadakan acara pantai yang melibatkan orang banyak. Panitia datang ke biku tersebut, biku senior, biku sepuh itu. Saya diminta untuk 3 hari tidak hujan. Apa caranya agar 3 hari tidak hujan? Bantainya itu yang dimintai tolong oleh panitia itu tidak mandi 3 hari. Sungguhan itu ilmu Jawa itu. Saya waktu tugas di Kalimantan itu pernah juga wihara mengadakan acara biar tidak hujan. Saya dibisiki wihara ini titip palu pemukul itu di tetangga, tapi jangan ngomong itu untuk nolak hujan. Itu titip palu di tetangga wihara itu, sungguhan tidak hujan juga. Itu. Saya juga sering menyarankan Bapak Ibu kalau pas ada acara tolong ya pengurus itu tidak usah mandi. Biar tidak hujan. Nah, kalau acara melibatkan di halaman sampai hujan atau sekalipun di dalam pihak sampai hujan, yang datang kan tidak seberapa. Kemarin itu ada latihan di Putat, latihan meditasi dipimpin dari suhu Jakarta. Karena hujan yang datang tidak seberapa, itu sampai ada kaca itu karena hujan sama angin pecah itu di. Terus saya bilang juga untuk meramaikan sini sebetulnya itu harus ada door prize. Kenapa kalau acara bukan agama Buddha saja yang diwihara itu berani kita ngasih door prize, sedangkan acara yang agama Buddha saja untuk meramaikan kita tidak berani? Mestinya yang diramaikan kan acara-acara agama Buddha gitu. Mestinya ya. Saya pernah dengar kapan hari itu ada wihara yang meramaikan dengan bagi sembako. Setiap 4 kali datang, yang pulang kasih sembako. Memang lebih ramai. Kemudian
Saya punya juga resep untuk datangkan umat datang ke wihara itu, habis pulang dikasih ampo. Nah, masalahnya itu uangnya siapa nanti? Ya, jadi banyak kiat-kiat. Apakah boleh seperti itu? Ada satu riwayat dalam kehidupan Sang Buddha, ada seseorang donatur ini, namanya Anathapindika. Itu mempunyai anak 3. Yang 2 perempuan itu sudah alim, sudah mau ke wihara, namun yang 1 yang laki itu bandel, tidak mau ke wihara. Sebagai orang tuanya dan merasa dia donatur pemuka agama, di situ kan malu. Terus Anathapindika bikin cara bagaimana anak yang bandel, yang malas itu mau datang ke wihara. Kemudian dia bilang dengan anaknya ini, Kala namanya, Kala, kalau kamu mau datang ke wihara, pulangnya tak kasih hadiah, uang. Kasih pada waktu itu 1.000. Setelah ke wihara pulang ngambil hadiah ke orang tuanya. Terus orang tuanya pesan lagi, Kala, kalau kamu datang ke wihara mampu mengingat ajaran Buddha yang disampaikan oleh Sang Buddha, tak tambahi hadiahnya. Ya. Kemudian datang ke wihara, mendengarkan dengan seksama. Sang Buddha juga tahu misi dari orang tua itu, nyampaikan dhamma, terus pulang meningkat jadi 10.000 itu. Terus datang lagi ke wihara, dia dengarkan drama dengan seksama. Oh, dia tercerahkan, sadar, oh tujuan saya ke wihara itu bukan karena materi kan dapat uang, tapi pengertian pengetahuan untuk saya sendiri. Dia pulang ke rumah malu untuk menanyakan hadiahnya. Apakah umat Buddha mau dibikin seperti itu? Sampai malu menanyakan hadiahnya. Ya, tentunya Bapak Ibu sekalian, momen-momen agama Buddha, perayaan-perayaan agama Buddha maupun perayaan-perayaan tradisi seperti ini, tujuannya adalah momen satu kesempatan bagi Bapak Ibu untuk mendapatkan dharma sebanyak mungkin, untuk pengetahuan, untuk mengatasi duka derita, untuk mengakhiri samsara ini. Semoga motivasi tersebut akan selalu terpelihara, sehingga secepat mungkin Bapak Ibu bisa merelasi nibbana, bebas dari kesesakan, kebencian, kebodohan, dan bisa betul-betul terbebaskan dari lingkaran penderitaan. Sadhu, sadhu, sadhu.